bibirnya, supaya kita menjadi orang-orang yang punya harga diri, perkataan kita bisa dipakai. Teguhlah kita menjadi jiwa seorang pemimpin. Anak-anak yang saya kasihi, ayah dan ibu saya tidak pernah ke sekolah, tidak boleh membaca dan tidak boleh menulis. Daripada 7 beradik saya dilahirkan, saya adalah anak bungsu, anak paling kecil, yang Allah takdirkan hadir menjadi anak si Arifin dan Rodiah. Arifin dan Rodiah ini beda umur mereka 20 tahun. Sewaktu ibu saya, Bunda Rodiah, melahirkan saya, usia beliau adalah 43 tahun. Sudah agak berusia bagi seorang wanita untuk melahirkan. Dan usia ayahnya saya 63 tahun. Sudah agak tua untuk mempunyai anak kecil lagi. Itulah saya. Bunda saya turun darah. Darahnya hilang sewaktu bersalin. Terlalu banyak pendarahan sampai beliau pingsan dan tidak sadarkan diri. Bidan di kampung telah mengatakan mungkin tidak ada harapan lagi bunda saya untuk sembuh. Ayahanda saya sudah dipersiapkan untuk kehilangan istrinya. 3 hari bunda sadar kembali, dan alhamdulillah beliau sihat. Sampai hari ini beliau masih lagi bersama dengan saya pada usia sudah 90 tahun lebih. Sebelum berangkat semalam saya cium tangan beliau. Maafkan saya tinggal sebentar ke Jakarta. Jakarta lagi? Masih pakai baju yang sejak pagi. Nak mandi kamu ke Jakarta? Nggak apa-apa lah, Ma. Jangan, pergi mandi dulu. Disuruhnya saya kayak anak kecil lagi. Apa-apa, Ma, dekat aja Jakarta, 2 jam aja perjalanan. Ya. Alhamdulillah, menunggu kehadiran saya, kepulangan saya. Saya nggak boleh tinggal bunda saya terlalu lama, karena kata beliau terdengar suara saya memanggil, Ma, kata beliau. Kadang-kadang kalau tidak bertemu dengan saya dalam seminggu, itu dia sampai menyahut panggilan itu. Dia dengar saya memanggil, Ma, ya, dia menjahut panggilannya. Sudah baru, nggak ada anak bungsu. Rupanya anak bungsu ini meninggalkan kesan yang besar kepada ibu, ya. Apatah lagi anak itulah satu-satunya yang menjadi sukses lah kata orang. Anda berpendidikan, kakek-kakek, adik-beradik saya yang lain yang lebih awal 4 orang tidak pernah ke sekolah karena kemiskinan. Jadi jangan anggap saya ini orang berada. Jangan anggap saya lahir-lahir sudah punya semua. Bisalah dokter. Kalau lihat di fotonya itu, wah, kayaknya kan tidak seperti itu kan? Apa yang saya bicarakan kan? Mustahil gayanya itu dengan itu saya lihat ada foto saya diajar tuh, Masya Allah. Baru sedar saya ada foto saya diajar. Kalau saya tahu ada foto saya nggak mau datang. Malu saya. Memang itulah dia. Penampakan diri ini, kata orang, nggak seperti hakikatnya. Saya belajar. Saya sedar saya datang daripada keluarga hina, nggak berpendidikan, miskin, kampung. Tapi hanya melalui pendidikan bisa mengubah nasib seseorang. Saya belajar hidup di kota. Saya belajar berbahasa Inggris.
Saya perhatikan orang-orang kaya, orang-orang hebat. Bagaimana cara mereka berkomunikasi? Di lengannya ada apa? Pakaiannya bagaimana? Berdirinya bagaimana? Saya tiru satu persatu. Saya mendekati orang-orang berilmu. Saya rendahkan diri, minta nasihat. Saya rela disuruh adab. Oleh kerana pertukarannya adalah ilmu. Asalkan saya diberi ilmu, asalkan saya diangkat, asalkan saya tahu. Itulah perjalanan saya satu demi satu sampai hari ini dan berterusan. Sewaktu usia saya 15 tahun di SMP, atau di sini ya? 15 SMP. Saya terbangun di tengah malam, tidur di kamar sendirian di dalam sekolah pesantren pemerintah. Dihadirkan satu soalan di dalam pikiran saya. Nawal, soalannya dalam bahasa Inggris. Why you are here? Kenapa kamu di sini? Seolah ada yang bertanya, kenapa kamu di sini? Apa tujuan kamu hadir? Di mana kamu sekarang? Saya mencarilah jawaban itu. Dan jawaban itu saya temukan, alhamdulillah, tersangkutlah dengan kisah saya, kehidupan saya. Ayahanda saya 63 tahun, orang miskin di kampung. Bunda saya, kami nggak punya apa-apa. Jadi hadirlah sebuah jawaban. Saya ini di sini dikirim Allah, diletakkan di dalam keluarga ini, setupnya begini-begini. Rupanya ada tujuan. Pada saya, tujuan saya itu adalah untuk memberikan kebahagiaan dan kebanggaan kepada orang tua saya. Karena mereka tidak punya apa-apa. 6 orang yang terdahulu, anak-anak ya masih di kampung, sekadar biasa-biasa saja. Jadi kenapa saya sedar? Saya dihadirkan, Allah ada misi untuk saya. Mission. My mission is to give maximum happiness and blissfulness to my parents. Started from that time onward, when I was 15 years old. Saya sedar ini misi hidup saya. Apa saja yang saya lakukan bermula dari sekarang adalah untuk memberikan kebahagiaan dan kebanggaan kepada kedua ibu bapa saya. Tas saya lukis roket saya. Roket itu bermula 1994. 1994. Saya kira naik dah pemeriksaan sistem di Malaysia kan. Rupanya cita-cita saya 2001. 7 tahun di sini saya tulis seorang doktor perubatan. Jalannya ke sini saya tulis satu demi satu. Roket ini saya tampalkan di buku saya, di dinding kamar saya, supaya saya bisa melihat inilah saya. Pada usia itu saya berusia 16, di sini usia saya 25, ya lulus 2001, 25 lah, menjadi doktor. Tanpa saya sedar, saya lihat kembali roket itu, persis satu demi satu. Pilihan universitasnya, tahun kejadiannya, semuanya berada pada titik yang tepat dan sama. Masya Allah, saya kata.
kuatnya peran niat, kuatnya peran insting, bisa melihat ke depan, mimpi, keinginan kuat, kesannya luar biasa dalam hidup. Sejak itu saya bina banyak roket-roket lain. Aku jumpa rahsianya. Saya lancarkan roket kehidupan, roket cita-cita, roket sekolah, roket banyak lagi. Saya lihat, alhamdulillah anak-anak, sampai hari ini belum ada roket saya yang tidak tercapai. Saya jadi takut. Saya jadi takut untuk membina roket yang baru. Dalam masa yang sama, saya tidak sabar untuk menyiapkan roket saya yang terakhir, yang paling agung, yang paling gah. Sekarang saya sedang membina roket ini. Jadi saya berpikir untuk anak-anak Kafilides, saya nggak mau mengambil dari orang lain, kitab-kitab lain, ilmu-ilmu orang lain. Ini ilmu saya sendiri. Saya sudah coba, saya hadirkan, saya lakukan, saya pembuktian. Inilah yang saya mau curahkan kepada kalian. Percaya diri, bermula dengan niat, bermula dengan keinginan yang tinggi. Saya bermain badminton sejak kecil, ya biasa-biasa. Saya tulis di situ dalam dunia badminton, saya ingin bersama dengan level dunia. Saya ingin badminton pun ada roketnya. Saya ingin bermain atau bersama atau sekalian satu kumpulan dengan dunia, levelnya dunia. Saya anak kampung aja main badminton, pastikan mau bermain dengan kayak di sini Taufik Hidayat atau yang levelnya dunia kan. Masya Allah. Hari ini pernah dengar atau tidak nama Biskun Siddiq? Pernah. Itu guru, maha gurunya Lee Chong Wei. Maha gurunya Lee Chong Wei. Jadi saya ditakdirkan Allah bertemu dengan Biskun ini. Dan Siddiq bersaudara. ditakdirkan Allah pada usia 37 tahun bisa masuk pelatihan dengan Biskun Siddiq. 37 tahun usia saya baru bertemu dengan gurunya yang bisa melahirkan pemain badminton dunia. Saya turun latihan bersamanya. Tanpa saya sedar usia saya sudah 37. Latihan setiap hari, gong. Datuk di sana dia sudah mendapat gelaran Datuk Misbun gitu. Datuk Misbun berbangga dengan anak murid ini. Nah kita dikira anak murid tua. Kita udah pengalaman kan, dalam kehidupan kita udah jadi dokter. Tapi saya turun, saya merunduk, saya belajar ilmu badminton dengan Datuk Misbun Siddiq, orang yang mengeluarkan All England Champion, World Champion. Peter Axelsen itu anak murid beliau sebenarnya, walaupun dari Denmark. Ditarik tangannya di dalam salji untuk berlari dan berjoging kerana memahami fizikal. Beliau mengatakan kepada saya, dokter, beliau juga menghormati karena saya kan dokter juga. Kata, dokter, kalaulah saya jumpa orang seperti kamu ini pada usia 17-18 tahun, confirm kamu world champion. Saya kata, kenapa tidak lakukan sekarang untuk? Terkejut beliau. Saya turun latihan tuh. Ya, dia tidak memberikan jawaban. Saya latih suatu pagi, saya tak ingat tanggalnya, 2017 hari Rabu. Karena hari Rabu itu pertengahan minggu, kami selalunya tidak intensif tempat pelatihan, kami adakan match play. Saya sampai jam 8 pagi, saya lihat guru saya sudah ikat kepala, ikat lutut, dia kan udah
60 lebih lah, 60 tahun lebih. Karena Maha Guru ini tangannya beda, masih bisa bermain kan. Pukulannya nak nampak, tiba-tiba satu tok dari sini. Yang lagi bagus siapa? Sorry dokter, tak sengaja. Tak sengaja kan suaranya begitu. Tapi pagi itu ikatnya kaki semua. Dokter, saya tunggu kamu datang. Hari ini match play, kamu lawan saya. Push. Set pertama saya dikalahkan. Yalah, karena mustahil lah menang dengan orang yang begini levelnya. Walaupun beliau tua, tapi pukulannya itu beda. Itu saya kira dari dunia lain lah. Nah, nampak tiba-tiba udah ada. Angkat bola tinggi, tunggu smash, jatuh di sini. Bagaimana mau ambil? Tapi saya kalah di set pertama. Set kedua saya berpikir taktiknya. Mau lawan guru. Kalau ikut bagi bolanya, habislah aku. Bagaimana taktiknya? Dia kan udah tua. Saya walaupun udah berusia, tidak seremaja yang lain, tapi ini lebih muda dari dia kan. Saya yakin, Nawa, jangan sabar pemain. Tolak aja bola ke belakang, tunggu. Tolak aja bola ke belakang, tunggu. Lama-lama, Ini anak murid yang lawan guru. Saya latih, masuklah taktik itu. Saya tolak, saya tunggu. Mana dia mau beri? Dia beri belakang, saya tolak lagi belakang. Saya tunggu. Dia drop di depan, saya angkat lagi ke belakang. Saya tunggu lagi. Satu mata demi satu mata. Mulanya saya ketinggalan 18 something, 18 berapa? Beliau udah 18. Saya kutip mata, sekitar 13 atau 12. Saya naik satu-satu, 14, 15, 16, 17. Beliau masih di tanggal 18. Taktik saya menjadi 18 sampai 18 sama. Saya lihat beliau udah keluh kesah. Wah, kali ini aku bisa menang dengan guru. Saya bikin yang sama. 19, 18. Dah begini. Masuk 20, 18. Saya bilang, nah silakan guru. Hari ini hari kamu. Tapi sekarang saya udah bisa menang. 20, 18. Saya masih ingat. Saya angkat ke belakang. Beliau bagi sebelah kanan. Di sini. Wah, bolanya nggak cukup ke belakang. Hampir di tengah. Wah, saya lihat bolanya, saya pun begini. Boom. Gedung. Shuttlecock itu terkandas di net. Saya jatuh. Urat ICL saya putus. Meraung saya kesakitan di sudut ini, di tepi ini. Nggak bisa bangun lagi. Datanglah orang lain semua, membantu semua datang. Wah, ini udah terus. Oh, saya menangis. Sakit, tapi saya bukan menangis karena sakit. Saya menangis karena saya tahu, selaku sang dokter, saya tahu uratnya putus. Harus operasi untuk saya kembali bergerak. Dan mustahil untuk saya boleh bermain kembali seperti mana sekarang. Seperti mana? Saya nangis. Itulah kekecewaan sang atlet. Dan di situ juga saya belajar, jangan sesekali bongkar tinggi diri, terutama dengan hukumnya 20-18, pukulan hampir pasti menang. Disitulah Allah mengajarkan saya sebuah ilmu yang cukup mahal. Udah, jangan sombong. Rupanya sombong ini warisnya syaitan. Nggak bisa. Tinggi manapun kamu, sehebat manapun kamu, jangan sombong. Kan? Kalaupun mau menang dengan guru, maaf guru, tak sengaja. Gitu. Itu caranya. Tapi kita kadang-kadang kita insan yang lemah, terlupa kita. Ya,
Jadi itu antara pelajaran-pelajaran penting. Jangan sesekali sombong dalam kehidupan. Biar siapapun, tinggi manapun kita berjaya, besar manapun ilmu kita, hargai orang yang dinamakan guru, insya Allah barakah. Baik, dikit masa yang saya ada, bismillah, saya melihat dan meneliti apa kerja kalian. Dan saya memohon kepada para dewan wali tadi. Sewaktu saya ada beberapa ahli dewan wali yang ada. Jadi sekarang saya ingin memanggil dewan wali untuk dalam banyak yang kalian letakkan di situ, kami coba untuk memilih. Saya secara pribadi melihat juga. Saya meminta mereka untuk memilih dengan cara melihat projek roket kalian. Dan entah kenapa mereka memilih setiap seorang itu satu. Dan hari ini saya ingin menjemput atau mengundang ke 8 seorang sahabat baik saya yang merupakan satu-satunya di Indonesia yang diiktiraf sebagai followership. Kita jarang-jarang ke Amerika, beliau sering diundang ke Amerika. Beliau adalah seorang engineer di Pertamina. Orangnya luar biasa, penulisan buku-bukunya entah berapa. Seorang pemikir, berada bersama-sama dengan saya, sahabat saya Pak Muhsin Bodiono. Saya mohon ke hadapan. Dan saya berikan sedikit uang untuk Muhsin karena beliau telah memilih. Mohon Muhsin ya. Tadi saya tidak nyatakan apa-apa kepada mereka. Saya minta mereka memilih ya. Kepada para dewan ahli saya pilih satu semuanya. Tapi si Muhsin ini pilihnya 2. Luar biasa juga orang ini. So pilih satu, saya lihat ada 2 namanya di sini. Jadi mohon saya ingin nyampaikan mic ini dan sedikitlah pendahuluan dan mohon diceritakan kepada mereka yang disebut namanya tentang apa. Tahu apakah yang ingin kamu, kenapa kamu memilih 2 ini Muhsin? Dan nanti saya akan huraikan selepas Muhsin tamat berbicara. Ruang dan acara saya berikan. Silakan. Jangan sampai habis masa saya aja. Silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bau harum kembang sepatu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat silaturahmi ya, dan juga nikmat opportunity. Nikmat opportunity ini jarang kita syukuri teman-teman. Saya panggil teman-teman enggak apa ya, kan kita seumuran. Baik. Nikmat opportunity jarang kita syukuri, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan semua teman-teman ya. Kenapa? Karena memang tanpa opportunity kita nggak mungkin bertemu di sini. Dan opportunity adalah salah satunya pemberian atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Memang ada yang bisa diusahakan. Dan yang diusahakan ini yang mahal sebenarnya. Saya tahu mungkin Bapak Ibu, teman-teman semua punya kesibukan lain di luar sana, tapi menyempatkan diri dari sore sampai malam hari ini untuk masih bertahan mendengarkan Dr. Nawar, mendengarkan saya, mungkin mendengarkan yang lain. Dan insya Allah ini saya berdoa kepada Allah tadi, Allah jangan dibalas apa-apa ini majelis ini kecuali dibalas dengan firdaus surga. Amin. Amin. Baik, yang saya hormati guru saya, kakanda saya, sahabat saya Dr. Muhammad Nawar Arifin. Saya hormati juga ada direktur dari Kahfi Motivator School ya, Pak Romaji ya. Pak Romaji. Sini juga ada sahabat-sahabat yang tempoh hari saya pernah berjumpa di Malaysia ya. Cuma saya mohon maaf agak-agak lupa ingat namanya gitu. Baik, perkenalkan Bapak Ibu semua, salam hormat, salam kenal dari saya Muhsin Bodiono.
Ya, mohon maaf suara saya agak bindeng ya. Kemarin suara saya hilang malah. Hari ini suara saya sudah kembali ya. Saya dari perjalanan beberapa kota, kemudian pagi tadi dari Bogor, kemudian sampai sini, kemudian langsung berjumpa Dr. Nawar. Memang kalau ada sahabat itu beda ya teman-teman, semangatnya bisa jadi berubah. Yang tadinya sakit jadi sembuh, gitu, insya Allah. Dan ini saya sangat beruntung, terus terang, saya sangat beruntung bisa berjumpa dengan Bapak Ibu, teman-teman semua, rekan-rekan di sini gitu ya. Ini mahal teman-teman. Kalau mau dihargai sejumlah uang miliar rupiah itu saya lebih memilih ini daripada dapat uang 1 miliar misalnya. Iya, dan saya bernostalgia. Kenapa? Karena saya dibesarkan oleh forum-forum seperti ini. Percayalah dari usia saya SMA, saya sudah membiasakan diri saya untuk bicara di depan umum, untuk berbicara seperti ini, sampai dengan bahkan even ya, waktu saya kuliah itu saya sudah mendirikan lembaga seperti ini. Terus saya menulis buku dan sebagainya. Jadi saya bernostalgia. Tapi saya tidak punya mentality seperti Om Bagus yang sampai membesarkan Kahfi seperti ini. Jadi sekolah itu tutup ketika saya diterima bekerja di Pertamina. Iya. Dan ternyata di Pertamina lebih gede. Nggak bercanda. Alhamdulillah, saya tadi sudah diperkenalkan Dr. Nawar. Ini anugerah Allah ya, alhamdulillah. Saya memilih jalan yang tidak banyak dipilih orang. Jadi saya insya Allah nggak jadi sombong ya. Sum'ah juga enggak. Riak mungkin iya. Jadi saya memilih jalan yang tidak dilalui banyak orang, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya panggil teman-teman aja, konsisten. Kalau dulu ada kisah biarkan orang lain 1000 orang berjalan ke barat, saya berjalan ke timur sendirian gitu, mencari kebenaran. Nah, saya berusaha melihat itu ya. Saya dulu punya cita-cita jadi motivator, kenal. Karena waktu itu ada musimnya. Saya kuliah itu di tahun 2002 ya. 2002 saya udah bikin roket juga sama seperti Dr. Nawar gitu ya. Tapi waktu itu bukan roket ya, cuman ya kayak segitiga gitu aja. Ini tujuannya seperti itu. Mungkin kalau saya dulu bertemu dengan Dr. Nawar lebih awal gitu ya, mungkin beda gitu. Oke. Nah, singkat kata, saya yang tadinya ingin jadi motivator dan juga leaders gitu ya, pakar leadership, saya benar-benar mendedikasikan, menargetkan juga gitu, gimana caranya jadi trainer leadership trainers level internasional gitu ya. Maka saya susun itu, saya harus ikut organisasi internasional, saya harus menguasai bahasa asing. Waktu itu saya pilih 2 bahasa, Perancis sama Inggris gitu. Itu alhamdulillah saya 2004 saya dikirim ke Perancis, ada kesempatan belajar di sana. Saya lulusan IPS, mungkin agak nyambung ya. Institut Teknologi, bukan, terus 10 November. Jadi, mau saya lanjut manajemen, saya sempat juga ya sedikit kuliah juga di luar ya. Kemudian ya sekarang saya berkarir di Pertamina. Saya berkarir di Pertamina sudah 17 tahun. Basically saya orang kantoran, tapi saya punya kesenangan lain di luar sana. Salah satunya menulis buku, kemudian juga memberikan training gitu ya, menjadi trainer dan berbagi seperti ini gitu. Maka saya tadi bilang saya dikasih 1 miliar, kalau mau ditukar saya lebih memilih forum-forum seperti ini. Benar nih, demi Allah ini. Dan saya merasakan itu. Apa yang teman-teman lihat hari ini gitu ya, apa yang teman-teman mungkin rasakan hari ini itu manfaatnya nggak akan teman-teman rasakan langsung secara instan hari ini, tapi nanti 5 tahun bahkan 10 tahun ke depan. Pendidikan itu investasi jangka panjang. Nggak Anda rasakan, nggak teman-teman rasakan sekarang, ngerasakannya nanti. Makanya jangan tanggung-tanggung kalau untuk pendidikan, untuk pendidikan anak apalagi gitu. Biar bapak ibunya makan garam sekalipun asal anak bisa sekolah tinggi, silakan, nggak apa-apa. Dan itu prinsip yang dilakukan oleh ayah ibu saya. Latar belakang kami hampir sama ya. Kami bukan dari keluarga mampu. Dan alhamdulillah kalau teman-teman sekarang ketik di Google, coba ketik di Google pakar followership Indonesia, followership. Insya Allah yang keluar baru nama saya.
Baru 1 orang pakar followership di Indonesia yang tersertifikasi internasional. Jadi saya ambil, kalau banyak orang, jutaan orang Indonesia belajar tentang leadership dan leadership gitu ya. Leadership ini selalu diagung-agungkan. Tidak ada yang salah di situ. Saya pun dulu juga seperti itu. Ingin sekali belajar leadership. Ya. Saya mengambil jalan followership karena saya melihat, ya ini juga sama ya ceritanya. Saya persingkat. Saya ikut International Leadership Association. Waktu saya 2014 saya diundang ke Amerika Serikat, ke Washington. Ya, kemudian saya bertemu guru-guru leadership di sana, ada Dr. Ira Saleh, Barbara Kellerman, kemudian ada Robert Kelly gitu. Sebagainya saya diskusi dengan beliau-beliau di sana, kemudian saya nulis buku tentang pekerjaan saya, teman-teman. Judulnya The Jongos Ways. Buku itu sempat meledak di Indonesia gitu ya. Diterbitkan oleh Lex Media. Kemudian dari situ saya presentasikan buku saya itu di Kanada. Kemudian pakar-pakar leadership yang saya kenal sebagai guru-guru saya tadi bilang seperti ini, mungkin this is followership, it's not only leadership. Ini adalah followership. Apa itu followership? Akhirnya saya belajar. Oh, tapi ketika saya mendengar kata followership, satu yang saya ketik di Google gitu ya. Apa ya coba? Kira-kira teman-teman, apa yang saya ketik di Google? Sama yang dengan yang Anda ketik barusan. Pakar followers Indonesia. Tidak ada yang muncul pakar followers Indonesia gitu. Nah, this is my opportunity, saya bilang gitu. Ini opportunity saya gitu. Maka akhirnya saya mendalami tentang followership. Jutaan orang belajar leadership, saya belajar followership. Saya belajar followership di Belgia, saya belajar followership di Amerika, saya belajar followership di Kanada. Di Kanada saya belajar di Flint University. Itu pecahannya Waterloo University gitu ya. Saya langsung belajar sama Profesor Mark Horowitz dan Samantha Horowitz. Dan disitulah saya banyak mendapatkan juga materi dari Ira Saleh. Ira Saleh yang bikin teori-teori followership. Tuh. Bagaimana dengan kerja? Nah, good question. Baik, bagaimana dengan pekerjaannya? Gitu ya. Nanti teman-teman ketika tadi ya ada niat, kemudian meet with good intention gitu ya, niat yang baik, bertemu dengan cita-cita yang baik, Allah akan memampukan kita, Pak. Allah akan memudahkan segala jalan kita, insya Allah gitu. Asal niat aja gitu. Jadi ketika saya harus ke Amerika misalkan gitu ya, diundang gitu, saya maju ke atasan saya. Ilmu followership yang dipakai gitu. Melihat situasi, melihat kondisi, kapan harus maju dengan atasan, diksi apa yang dipilih, diksi ya pemilihan gitu. Kemudian pemilihan kata, kita harus belajar seperti itu. Tidak, kita jangan maju ke atasan kalau atasan lagi banyak masalah atau atasan lagi membutuhkan solusi dari kita, kemudian kita malah menambah masalah gitu ya. Cari selanya, cari kira-kira lapangnya, dan juga hubungan kita dengan atasan harus baik gitu. Tapi saya sudah dikenal. Apa yang dikenal dari saya seperti awal-awal? Saya penulis buku. Jadi waktu buku saya booming, nama Pertamina ikut ngangkat. Bahkan Bukaran waktu itu, Bukaran Agustiawan bersedia memberikan kata pengantar Direktur Utama Pertamina. Basically saya operator, Pak. Saya engineer. Tapi dengan menulis buku saya dapat privilege, saya dipindahkan kantor pusat, saya masuk Pertamina Corporate University, saya mendesain trainingnya untuk pekerja Pertamina seluruh Indonesia. Saya dari Pertamina Corporate University, sempat 2 tahun saya di Pertamina Corporate University, kemudian saya dikembalikan lagi ke operasional karena Pertamina menganggap kemampuan teknis saya dibutuhkan. Tapi apakah saya melupakan kesenangan saya untuk berbagi ilmu, berdiskusi dengan teman-teman? Tidak, saya tetap melakukan itu. Bagaimana mengatur waktu ya tadi? Bagaimana dengan pekerjaan ya? Kita bicara terus terang. Alhamdulillah kalau di BUMN kita dapat jatah cuti itu tahun pertama 16 hari ya. 16 hari, kemudian tahun kedua naik jadi 21, kemudian di tahun ketiga dapat 26 hari. Dan mengatur itulah yang harus kita baik-baikkan gitu ya. Tapi mostly when I have an invitation, teman-teman, ketika saya dapat invitation untuk let's say untuk ngajar gitu ya. Terakhir kemarin Mei 2025 saya ke Virginia, bukan Virginia, maaf. Saya ke Virginia University ya. Di sana ada yang namanya McKenna College University. Saya diminta ngajar di McKenna College University. Ya, untuk saya sempat masuk detik.com, kemudian masuk juga di Jawa Post. Kalau teman-teman searching nanti materi apa. Jadi kalau di sana saya membawakan materi Khalid bin Walid
followership yang ada di Khalid bin Walid. Ya, teman-teman tahu sejarah Khalid bin Walid kan ya. Beliau dari leaders kemudian tiba-tiba sama Umar bin Khattab khalifah waktu itu radhiyallahu anhu diturunkan jadi followers paling bawah gitu. Padahal beliau nggak melakukan kesalahan apa-apa gitu ya. Cuman Umar ini khawatir, ini Khalid bin Walid kalau mimpin perang menang terus gitu. Sama kayak Sun Tzu tadi, beliau lebih hebat dari Sun Tzu insya Allah gitu ya. Nggak pernah bunuh perempuan gitu. Waktu zaman jahiliyah itu mungkin iya gitu ya. Dan nggak punya gundik banyak gitu. Khalid bin Walid saya pelajari, kemudian ini ada teori followership, kemudian saya bikin proposal, saya kirim ke mereka bilang ini bagus, bisa dipresentasikan. Akhirnya saya presentasi ke sana di McKenna College University. Kemudian saya kupas tentang Khalid bin Walid tadi. Jadi saya menemukan teori ketika leaders menjadi followers, biasanya dia akan mengalami yang namanya kekosongan kekuasaan, atau kita sebut biasanya itu adalah post power syndrome itu. Nah, yang saya bahas bukan post power syndrome-nya teman-teman, tapi istilahnya. Apa sih istilah dari seorang leaders yang paling tinggi kemudian tiba-tiba diturunkan menjadi followers yang paling rendah, tapi dia tetap berkontribusi positif terhadap pasukannya, terhadap Islam, bahkan terhadap Umar bin Khattab. Beliau nggak marah sama sekali ke Umar bin Khattab, tidak mempertanyakan kenapa saya diturunkan, karena beliau tahu beliau diturunkan karena Umar bin Khattab khawatir ini menang terus, pasukan saya menganggap kalau komandannya adalah kalau komandannya adalah Khalid bin Walid pasti menang. Ini syirik. Yang memberikan kemenangan bukan Khalid bin Walid, yang memberikan kemenangan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya berpikir. Saya menciptakan terminologi namanya PMX. PMX itu namanya Power Move Act, teman-teman. Dan itu dipakai sampai sekarang, jadikan rujukan juga. Jadi istilah untuk pemimpin yang bukan jatuhkan, maaf, diturunkan jabatan jadi followers, tapi dia tetap berkontribusi positif, namanya PMX, Power Move Act ya. Itu ya salah satunya. Jadi pengantar saya, jadi saya kalau tadi disampaikan Dr. Nawal, alhamdulillah saya sudah sampai mungkin lebih banyak Dr. Nawal pastilah, guru kita ya. Kalau untuk beberapa negara insya Allah, saya seringnya juga ke Amerika gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu sedikit cerita saya gitu kan. Saya juga sama, mungkin ada yang kerja di perusahaan, saya lihat juga saya baca-baca ada yang jadi kepala sekolah, ada yang jadi, saya sempat baca I'm single mom, kemudian kerja di forwarder gitu. Sekilas saya baca gitu ya. Wah, ini luar biasa. Jadi saya sama seperti teman-teman. Saya juga dari pagi sampai sore saya memikirkan pekerjaan saya, setelahnya saya memikirkan yang lain gitu ya. Kuncinya satu hal teman-teman, lakukan banyak hal dalam satu waktu. Jangan cuma bekerja saja. Rugi, sayang banget kalau Anda cuma hidup ini hanya habis untuk bekerja. Bukan uang yang kita cari teman-teman, tapi keberkahan. Nggak habis keinginan kita dapat gaji berapapun teman-teman. Saya sekali ngisi di Amerika gitu ya, gaji saya melebihi upah saya di sana melebihi gaji saya di Pertamina teman-teman. Saya ini bocoran saja ya. Saya ngajar di Amerika, per jam saya dibayar $500. Kali. Bukan dibayar lah istilahnya, apa ya, semacam upah lah gitu ya. Di Pertamina gitu ya juga cukup besar, tapi kalau dibandingkan per bulan gitu ya, jauh, dan pendapatan dari trainer itu jauh gitu, dibanding dengan bekerja di perusahaan sekelas Pertamina. Baik, tadi saya dapat amanah dari kakanda kita ya, dari ayahanda kita. Kenapa saya memilih ini? Jadi saya tutup sekilas, teman-teman lihat tengahnya kosong gitu ya, atasnya kemudian ada. Saya bacakan dikit ya. Yang bawahnya nggak usah saya baca yang umurnya aja 34 tahun. Kemudian beliau punya target di 39 tahun. S3, punya rumah pribadi, umroh keluarga plus mama, menjadi motivator yang sukses dunia akhirat. Udah ada tahun-tahunnya udah benar, tapi sayangnya tahun-tahunnya ini nggak diisi. Jadi kalau boleh izin Dr. Nawar gitu ya, saya melihat ini udah bagus Bapak, teman-teman, ini bagus. Tapi apa ini? Tapi semuanya hanya it's only about yourself, teman-teman. Ya,
teman-teman memikirkan sesuatu hanya untuk diri teman-teman, hanya untuk keluarga teman-teman. Demi Allah, kalau itu susah jalannya kalau seperti itu. Saya merasakan sendiri. Saya membuat ini umur berapa teman-teman? 16 tahun. Saya membuat seperti ini dan saya merasakan itu. Ketika saya pengen terkenal, ketika saya pengen punya rumah besar, ketika saya pengen jadi orang kaya, ketika saya pengen naik hajikan kedua orang tua saya, ketika saya pengen dipuji orang, ketika saya pengen nulis buku gitu ya, dengan tujuan cuman buat diri saya sendiri, kok susah jalannya gitu. Saya sempat gagal S2 teman-teman. Banyak, kenapa ini gitu kan. Sampai saya paham, saya bertemu dengan Dr. Nawal. Oh, ini yang membuat susah gitu ya. Ya, your goal is not only about yourself, teman-teman. Cita-cita Anda itu jangan dipasrahkan hanya keinginan Anda sendiri. Cari yang lebih tinggi dari itu, yang lain ikut. Yang lain ikut, teman-teman. Saya waktu itu ya punya mimpi ketika saya nemu followership, ini harus disebarkan ke Indonesia. Ini harus disebarkan di Indonesia. Guru saya juga berpesan, Muksin, waktumu sedikit, waktumu sebentar gitu. Yang penting ini tersebar dulu. Yang penting masyarakat Indonesia itu tahu dulu apa itu followership gitu. Apa itu followership? Itu that's a simple as that gitu ya. Maka setiap kali saya ada dinas keluar kota dari Pertamina, saya kumpulkan teman-teman semua. Aku besok dinas ke Palembang, sediain ruangan kecil aja nggak apa-apa, kumpulin 10-15 orang, saya mau ngomong tentang followership. Itu saya lakukan rutin teman-teman tiap kali saya dinas. Alhamdulillah ketika jabatan saya makin tinggi, orang-orang di bawah saya menjadi lebih nurut lah istilahnya ya gitu ya. Yang tadinya mungkin saya followers murni, saya sudah punya jabatan, kemudian saya bisa sedikit quote and quote ngatur ya. Ya ini saya minta waktu 15 menit, saya mau ngomong followership. Saya lakukan rutin. 2017 saya dipanggil ke Kanada, saya dapat penghargaan teman-teman semua. Iya, dan 2019 saya nulis buku di Kanada, diterbitkan Wiley Publisher gitu ya, bersama pakar-pakar followership. Judulnya Followership Education. Itulah ketika 2017, kalau teman-teman berkumpul dengan orang-orang yang punya visi misi sama dengan teman-teman, keajaiban akan terjadi. Kerja-kerja yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya akan terjadi. Kalau ilmunya Profesor Yohanes Surya namanya Mestakung ya, tahu ya, semesta mendukung. Kalau teman-teman pernah belajar The Law of Attraction, itu juga akan bekerja. Ya, sama kan, basically kita. Saya belajar Law of Attraction tuh, saya umur 20 teman-teman, sama gitu. Belajar hipnotis juga, belajar apalah semacam. Sampai ketemu, oh ini namanya followership, ini yang harus saya perjuangkan. Dan 2017 ketemu orang-orang itu, mereka itu kalau kalian teman-teman sudah bersama dengan orang-orang yang punya pemikiran sama, visi sama gitu ya. Di luar negeri, mereka nggak ngomong gini. Kamu pulang mau oleh-oleh apa gitu, enggak. Mau makan apa, orang-orang di sana itu nggak mikir itu, teman-teman. Mereka ketika mau berpisah, yang mereka sampaikan, what's our next project? Apa proyek kita setelah ini? Gitu. Sama, saya ketemu Dr. Nau juga gitu. Dokter bilang, kita ada proyek memendekkan jarak kalau istilahnya gitu. Apa proyek? What's the next project? Itu yang selalu dipikirkan. Kalau saya ngomong kenapa kita nggak nulis buku? Oh iya, oke, Musin. Seperti itu, let's be right together. Karena kita nulis bareng-bareng gitu ya. 2017 kita punya itu, 2019 kita nulis buku itu Followership Education. Nama saya masuk di situ sebagai salah satu penulis gitu, dan saya sejajar lah insya Allah ya dengan pakar-pakar followership dunia. Pakar followership dunia itu nggak banyak teman-teman, nggak banyak, di bawah 15 orang sebenarnya. Ya, yang sudah nulis buku loh ya. Kita dianggap pakar kalau sudah menerbitkan buku. Tapi sayangnya di Indonesia menerbitkan buku itu terlalu gampang. Betul. Saya ngerasain sendiri teman. Kalau Anda punya uang 50 juta, nggak sampai lah 20 juta aja Anda sudah bisa menerbitkan buku. Di luar negeri guru saya itu ya 30 tahun baru menerbitkan satu buku gitu ya. Mohon maaf. Dan buku itu meledak. Tapi begitu satu buku meledak gitu. Kita jeda sebentar. Ini ada atau saya lanjut? Lanjut aja. Lanjut ya, sampai adzan bunyi ya. Oke ya, tadi salah satu itu jangan sandarkan atau nisbatkan cita-cita teman-teman hanya kepada tujuan pribadi.
harus ada yang lebih besar. Apa? Saya pengen followership dikenal, saya pengen menyebarkan followership. Itu manfaat yang pengen saya sebarkan ini. Kita break sebentar. Sama Muksin dong. Sama Muksin. Saya izin duduk ya. Tetangga-tangganya ini ya. Sepakat ya, oke. Itu ini pengantar aja ya. Kalau mau lebih lanjut ya silakan undang saya. Tapi manajernya beliau. Baik, dari saya itu ya. Mohon maaf kalau ada hal yang berkenan, teman-teman semua senang sekali. Alhamdulillah. Terima kasih, saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan terima kasih juga teman-teman sudah menyimak sedikit dari saya ini. Semoga bermanfaat ya. Amin. Anak itik mandi di sawah, pakai sabun di atas batu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saya bisik sama Mas Kepala Sekolah Mamdu. Ustaz, Mamdu, Ustaz, apa ingin disampaikan? Enggak lah, ya beliau nggak bertanya lah, sengaja saya bisik pada hari ini. Beliau menunjukkan kepada saya satu message daripada Om Bagus, memberitahu beliau Om Bagus diundang makan di rumah penjaganya keluarga Bani khusus yang menjaga kuncinya Ka'bah. Acara perlambangan keistimewaan yang diberikan kepada hanya orang-orang tertentu. Jadi dibisikkan kepada saya tadi, Dokter, Om Bagus ini. Terima kasih ini. Atas barakah kedatangan dokter di sini, Om Bagus di sana gitu gini. Saya bilang kepada beliau, beliau mengungkap ini satu keajaiban. Maka saya bilang kepada beliau, inilah yang akan saya titipkan kepada kalian. Bagi seseorang yang ikhlas, bagi seseorang yang sudah memahami rumus-rumus yang ada di sini, keajaiban itu biasa. Bermainnya dengan keajaiban-keajaiban di atas dunia. Saya memang berencana untuk bertemu dengan Muhsin, sahabat saya ini. Beliau Surabaya, tapi kantornya di Jakarta sekarang. Mohon saya sama sahabat saya, tolong aturkan biar ada Muhsin bersama dengan kita. Makan siang lah ruangan yang ada. Lepas itu kan banyak lagi rencana selepas ini. Saya nggak pernah berkomunikasi dengan Muhsin. Saya tidak pernah menyatakan kepada beliau saya ingin menyampaikan materi kepada kalian anak-anakku di DNA Leaders. Saya tidak pernah tahu yang tadi selepas makan siang Muhsin akan turut serta bersama dengan saya satu mobil
Saya tidak pernah macam ini, beliau ada. Tidak ada di antara kami perbincangan sebelum saya menyampaikan tapi demi Allah, tadi waktu saya melihat, saya menyerahkan mikrofon, terdetik hati saya itu. Percakapan beliau, rumusan beliau, itulah rumusan saya yang saya ingin tinggalkan dengan kalian. Kesimpulan-kesimpulan inilah yang beliau bawa atas nama followership. Itu ilmunya, yang beliau adalah penguasanya nomor 1 di Indonesia. Saya bawa DNA leaders. Beliau bawa followers. Nampak doktor, dah nampak. Jauh di sudut hati saya, rumusan saya adalah jangan berbangga menjadi ketua dan leaders. Inilah permasalahan leaders. Baru sedikit jadi ketua, baru sedikit pencapaian karena atas nama leaders. Ilmunya ada di followers. Ilmu leadership yang paling tinggi apabila kamu bisa menjadi seorang followers. Dan ilmu followers yang paling tinggi apabila kamu bisa menjadi leader. Berjalanlah kamu di atas muka bumi ini dengan kaedah ini. Dan aplikasi ini kalau udah kefahaman kalian sampai ke peringkat tinggi, suami, ilmu suami yang paling tinggi apabila bisa kamu tolong istri cuci pinggan, membantu di dapur. Ilmu istri paling tinggi apabila bisa berdiri sama gagah, menyokong, membantu sang suami dalam apa aja arena. Kan itu kan sama. Leaders itu followers itulah leaders. Kalian pernah main catur? Main catur kan? Siapa yang paling penting di atas papan catur itu? Semua. King, rajanya, karena mati sang raja kalah kita. Biarpun masih ramai anak-anak, tapi kalau rajanya masih ada, ya. Biarpun masih ramai anak-anak, di cemeknya raja kalah kita. Walaupun anak-anak udah mati semua, nggak ada pembantu, tapi sang raja ini masih berkeliaran, belum kalah. Betul? Undang-undang catur kan? Tapi siapa yang paling powerful di atas papan catur itu? Manusia. Apakah king? Pergerakannya jauh ke sana. Yang kita ingin matikan yang pertama di pihak lawan siapa? Queennya, bunuh queennya dulu. Mati kingnya perlahan-lahan mati. Pasti kalah. Kalau queen kita dimakan lebih awal, apa jadi? Aduh, queenku sudah mati. Sedangkan kita belum kalah, tapi sudah jatuh jiwanya. Jadi itu juga perlambangan-perlambangan. Belajar menjadi leaders juga belajar menjadi follower. Karena apabila kalian sudah memahami yang ini, jadilah inilah isi penyampaian saya yang saya mau rumuskan. Tiba-tiba lahirnya daripada astagfirullah, Muhsin datang dari mana? Sumpah demi Allah, apa kita bicara Muhsin tentang ini? Nggak ada. Apa kita berbakat Muhsin untuk ceritakan ini? Nggak ada. Apa yang ada di antara kami hanyalah keikhlasan dua orang sahabat yang ingin menyampaikan ilmu kepada kalian semua. Inilah yang saya panggil tak mampu. Janji saya, inilah yang saya panggil keajaiban. Anak-anak, inilah yang kita kena cari.
Di dalam Al-Quran Al-Karim itu banyak kisah-kisah keajaiban. Kalau kalian seorang pejuang agama, kalau kalian seorang pejuang apapun, carilah keajaiban. Dan keajaiban ini yang maha pengaturnya adalah Yang Maha Esa. Kita tak punya kuasa. Saya tak pernah merancang, saya tidak pernah menyuruh, saya risaukan masa, bagaimana harus saya rumuskan. Tapi datangnya sang penulis buku hebat ini, yang guru-gurunya orang barat di sana. Wah, gini. Saya lihat, oh ini satu persatu buah kupasan saya sudah disampaikan, tak perlu saya ulang lagi. Nyatanya keajaiban itu berlaku kerana kita mempunyai 3 S. Apa 3 S? S yang pertama dalam bahasa Inggris dipanggil strong one, sungguh-sungguh. Yang tadi permintaan itu harus sungguh-sungguh. Ya Allah, aku mau, aku benar, memaksa, sungguh-sungguh, datang dengan penuh kemauan. Bukannya Pak minta pergi Pak, kalau nggak ada nggak apa-apa, saya punya orang lain. Bisa atau tidak bagi yang sudah menikah? Tanya sebelah sini atau sebelah sana ya? Tanya sebelah sini lah. Yang sudah menikah, bisa atau tidak sang suami datang, aku mau nikahi kamu. Tapi kalau kamu nggak mau nggak apa-apa, aku cari yang lain. Ya, apa yang bilang kita? Silakan. Aku pun nggak mau benar-benar kamu. Yang kita jadi tertawan itu adalah karena kesungguhan. Kalau berani datang jumpa ayahanda mau. Jumpa, oh datang dia betul. Pak, saya ini berkenan kan, gitu. Kan ada kesungguhan kan? Kesungguhan itu yang pertama. Itu paling penting. S yang pertama. S yang kedua, spesifik. Disampaikan juga nih. Masih tadi apa kita nggak merancang. S yang kedua adalah spesifik. Jadi permintaan, doa atau mau mencari realiti keajaiban, amalkan 3S. Yang pertama adalah sungguh-sungguh. Yang kedua adalah spesifik. Sebut namanya dalam, siap dengan nama ayahnya. Ya Allah Tuhanku, aku mau yang ini. Jangan minta, ya Allah Tuhanku, aku mau istri yang solehah. Nggak jumpa, lambat. Ya, mintanya istri solehah, ramai. Sebut namanya, sebut dengan spesifik. Modelnya tahun berapa, gini-gini, itu. Saya bicara mobil, bukan istri. Dan yang ketiga S yang ketiga ini yang paling power, which is sincerity, ikhlas, sincere. Okay? Gabungan 3 ini, kesungguhan, sungguh-sungguh, spesifik, dan ikhlas, habis. Kamu bisa menawan apa saja yang ada di atas muka bumi ini. Benar Pak, 3 ini. Ya, dan itulah kesimpulan yang konon kata orang, saya pilih inilah. Aku mau dokter, aku mau nikah sama dia, tapi beliau itu anak orang berada lah. Aku ini orang biasa. Contoh ambil contoh yang bisa universal, yang bisa dipahami. Tapi aku ada kesungguhan. Sanggup kita bertemu dengan orang tuanya. Orang tuanya keluar begini. Kita datang sepeda motor aja. Di rumahnya banyak BMW, Mercedes dan semuanya. Tapi kerana kesungguhan kita itu kan, bilangnya Pak, saya gini, saya datang, maaf, sampai salam dari ayah dan ibunda saya dari kampung. Orang susah mereka gini. Tapi saya hadir karena gini. Wah, si ayahnya berat. Apa kerjaan kamu? Bagaimana gini? Biarlah dia bertanya apapun, tapi yang nampaknya adalah kesungguhan. Spesifik tujuannya. Saya datang untuk menyatakan hasrat memperistrikan anak yang namanya yang ini sekian. Saya nggak ada yang lain lagi Saya pandang wajahnya,
saya sudah sholat istikharah, saya tanya dengan Allah, hati saya kuat berkata, inilah istri saya insyaAllah. Mohon. Wah, sungguh-sungguh spesifik, ya. Dan spesifik. Dan yang ketiga apa? Ikhlas. Kalau sudah ikhlas ini kita nggak tahu apa-apa lagi. Berapa lama saya mencari arti keikhlasan? Saya belik semua buku kitab yang ada di library di tempat saya. Akhirnya saya jumpa Al-Quran. Sebab itu kalau perasaan, kalau kalian lama dengan saya nggak banyak surah yang saya pilih. Yang saya pegang-pegang, balik-balik ikhlas. Balik-balik ikhlas. Bukan karena pendek, tapi karena beratnya surahnya. Karena selalunya kalau Al-Baqarah kan ada cerita kan sampai betinanya kan. Kalau surah Al-Lail ada disebut perkataan malamnya. Kalau surah Al-Qadar bercerita tentang ada perkataannya, benar. Hampir semua. Surah Yusuf, apatah lagi dari awal hingga akhir ceritanya kisah Nabi Yusuf. Semua kisah-kisahnya. Surah apa? Al-Lahab bercerita tentang celaan Allah kepada keluarga Abu Lahab. Tapi bila sampai topiknya pemahaman ini, saya kira saya jumpa jawabannya. Surah Al-Ikhlas pasti menceritakan tentang keikhlasan. Saya pun buka, jawabannya sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad. Ada ikhlasnya. Tuhan itu esa, satu, tunggal. Allahu samad, tempat bergantungnya semua segala sesuatu. Belum ada ikhlas. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Belum jumpa ikhlasnya. Sampai ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada lagi yang setara sama seperti ini dari awal hingga akhir. Masya Allah. Di mana ikhlasnya? Satu-satunya surah nggak ada perkataan ikhlasnya. Kajilah lagi apa yang dipendekkan cerita karena faktor masa. Kita menceritakan bahwasanya keikhlasan itu apabila kita sudah buang daripada diri kita, yang tinggal hanyalah untuk the Almighty Supreme Power, which some people call it Allah, the Muslim, some people call it whatever name. They don't care as long as you are talking about the same zat dan entity. Itulah dia keikhlasan. Apabila kita ikhlas, kita nggak ada apa-apa lagi yang patut kita takuti. Baik om nggak mau terima, nggak apa-apa om. Terima kasih, saya berserah pada Allah aja om. Mungkin saya tidak setara dengan anak om, tapi om, saya serah pada Allah aja. Mohon Allah bukakan pintu hati om. Mohon Allah bukakan pintu hati anak om. Saya akan sekadar mampu saya om untuk hari ini. Masa depan saya akan usaha keras lagi. Wah, nggak tidur malam orang tua itu. Aku mau tunggu siapa lagi? Anak muda ini, ya betul dia orang miskin. Kebetulan yang si kaya ayahnya tadi pun dulunya orang miskin juga. Betul. Beliau menjadi orang berjaya begitu karena usaha beliau. Nampaklah dia cerminan dia sewaktu muda-muda dulu. Wah, panggil si putrinya. Kamu kesini putriku. Siapa nama tadi? Pemuda tadi itu? Ayah rasa pikir. Kan betul. Kalau kita jadi ayah, pikiran kita begitu kan? Mohon ayah-ayah yang lebih, ya, saya belum sampai ke daerah itu. Putri saya masih kecil lah usianya. Tapi yang ini saya kira itu, dan itu yang berlaku dengan mertua saya. Ini mertua saya, perasaannya begitu. Cerita tadi bawa sepeda motor kecil itu cerita saya. Malu nak mengaku pada peringkat awalnya. Ayahanda saya tidak ke sekolah. Ayah mertua saya S3 lulusan Jerman dan Inggris. Ayahanda saya berbasikal tua. Ayahanda mertua saya punya Mercedes, punya BMW, hidup di kota. Jadi itulah yang pergi tadi itu ceritanya sebenarnya cerita saya. Kesungguhan, spesifik. Alhamdulillah ta'ala. Bismillah, tak ada apa-apa yang saya rugi. Benar Pak, ayah mertua saya itu bingung pikirannya. Keluar dia dari rumah waktu mau pulang, lihat saya sepeda motor C70. Nah, tahu Honda C70. Lampu bulan. Ada merah kamu main gaulnya. Dia datang waktu saya mau pulang, baik om, terima kasih om. Dia datang, dia lihat.
pandangannya kan, pandangannya. Tapi alhamdulillah ya, hari ini alhamdulillah anaknya dengan saya. Kita pernah ke sini kan dulu kan, Bunur kan. Bunur pernah ke sini masih. Bunur tak di sini. Bunur itu alhamdulillah ibu, istri dan ibu kepada 5 orang anak kami, alhamdulillah. Beliau sampaikan salam. Dia tak tahu ini kalau ke Jakarta kalianlah yang mengambil masa suaminya ini. Jadi itulah keajaiban yang berlaku. Baik, sedikit masa menutup. Saya go through kalian ini, karena ini kan tadi kita habiskan masa. Saya ingin memberikan sedikit huraian saya. Ini seorang ayah melihat anak-anak. Saya lalui, saya lihat, saya minta Dewan Wali yang ada untuk memilih dalam sedikit masa yang dekat. Come on, tolong pilih seorang satu. Sebab apa? Ujian dia adalah apabila mereka memegang dan mencari-cari pilihan yang mana. Termasuk tadi, mereka mencari sesuatu yang, apa yang mereka cari? Saya minta Dewan Wali pilih satu daripada semua ini, pilih satu. Jadi mereka pilih. Sewaktu mereka memilih itu, apa yang mereka lihat? Agak-agaknya apa yang mereka lihat? Bayangkan kalian adalah salah seorang daripada Dewan Wali. Kalian melihat lukisannya kan? Oh, rapi lukisannya kan? Isinya penuh ya. Cita-citanya juga mungkin hebat. Kata betul atau tidak? Itu yang salah seorang daripada mereka pilih. Saya lihat pilihan-pilihan yang dipilih oleh Dewan Wali. Saya tak mau sebut nama, tapi itu memberikan saya bagaimana caranya kita melihat orang lain. Dewan Wali melihat di kalangan mereka. Malah ada di antara mereka menyatakan, saya nggak bisa lihat nama ini, kita tutup nama biar nggak kenal. Saya kata nggak apa-apa, kenal atau nggak kenal nggak apa-apa. Tapi biar memilih. Apa yang kriteria orang memilih kita? Itulah dia yang orang lihat. Lihatnya terpampang di situ. Yang dipilih itu ada cita-cita, penuh isinya, mungkin lukisannya lebih cantik, lebih rapi. Ya, itu yang pertama. Pelajarannya akan saya simpulkan. Yang kedua, saya lihat secara keseluruhan. Satu demi satu saya lihat. Ini jawabannya. Benar apa yang dikongsikan oleh sahabat saya Mohsin. Hampir semua daripada kalian meminta untuk ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, bila saya minta buat roket diri sendirilah, yang ada 5 tahun lagi, ya Allah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, yang terlalu banyak sampai tak tertulis pun ada juga. Berbagai-bagai bukan. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah ini kesimpulannya. Keajaiban doa semustahil mana, sebesar mana cita-cita kalian. Tolong, kalau mau cepat, kalau mau capai, kalau mau jadi, kalau mau ada keajaiban, tolong jangan minta untuk diri sendiri. Berbuatlah untuk orang lain. Maka itulah tadi jawaban yang saya buka di awal. Saya bicarakan kepada anak-anak, belum ada roket-roket saya yang tidak tercapai. Semua roket-roket saya sukses. Jadi bila saya lihat kembali, sebenarnya dalam semua roket-roket itu, saya ingin jadi seorang doktor. Apakah karena saya ingin menjadi seorang doktor? Apakah untuk pribadi saya? Apakah karena saya mau melakukan kerja yang hebat? Apakah karena saya mau uang yang banyak? Apakah karena saya mau dipuji orang menjadi seorang dokter perubatan? Tidak. Tadi kan saya cakap, kenapa saya ingin menjadi dokter? Kenapa saya ingin berjaya dalam kehidupan? Karena saya ingin memberikan kebahagiaan dan kebanggaan kepada kedua orang tua saya. Saya buat untuk mereka. Masakan Allah tidak memberikan impian saya itu tercapai? Karena ini bukan cerita saya.
Ini bukan kehendak saya. Kayaknya begini, Dr. Nawal, mohon 500.000 untuk saya. Kenapa? Saya mau simpan lah. Saya mau makan es krim lah. Saya mau makan nasgor lah. Atau apa-apa. Mohon Dr. Nawal, beri saya 500.000. Bisa dapat, bisa tidak dapat. Tapi kalau Dr. Nawal, di hujung sana ada satu keluarga, anaknya, saya tahu dokter, anaknya udah 3 hari nggak makan, asyik minum air aja, nggak ada makanan di rumah. Mohon Dr. Nawal, jom kita ke sana. Saya mungkin dokter bisa membantu. Agak-agaknya 500.000 atau 1 juta atau apa. Kalian, kita ini menjadi penyebab kepada permintaan kita itu mewakili orang lain yang lebih membutuhkan. Kita ini menjadi alat aparatus untuk memberikan kepada orang lain. Barulah permintaan kita itu menjadi sebuah kayaknya tanggung jawab, kayaknya seperti dijawab, kayaknya seperti diberikan begitu. Nasnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Seolah-olah kita, apakah yang kelaparan, apakah yang ketiadaan kebahagiaan, apakah yang sedang sengsara itu bukan hambanya? Itu kan tugasnya Tuhan, Sang Tuhan untuk menjaga hambanya. Datang kita memberi makan, datang kita memberi kebahagiaan, itu seolah-olah seperti kita menolong urusan Sang Tuhan. Jadi kalau dah itu maka intasurullah yansurkum, bantu tak datanglah bantuan kepada kamu. Mustahil. Cita-cita terlalu tinggi, terlalu hebat, mustahil ini. Bisa. Mesin telefon saya, dok mau kaji lagi begini bicara. Saya dengar daripada suaranya aja sudah tahu. Mesin, teruskan percaya, karena urusan haji ini adalah undangan Allah. Pegang yang itu. Kalau kamu ada undangannya, jangan risau. Udah balik bersama ibunya lagi. Cemburu saya beliau. Saya bawa ibu ke umrah aja. Tapi haji setahun berikutnya pergi bukan dengan saya. Tapi ini anak yang menemani ibunya mengerjakan haji. Sanggup korban semuanya. Apa jatuh miskin? Kalah. Apa hilang mobil, nggak ada mobil lagi sekarang? Nah. Apa hilang istri? Nah. Mau tambah? Ya. Ya, semua mau. Dan itu tadi kurang cendawan kadang-kadang betul. Dihadirkan gitu. Ya Allah, ya salam anak-anakku, saya sudah sampai ke penghujung. Kita janji perkataan harus jadi mahal karena perjanjian masa ini adalah siap wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Semua di antara kita ini dalam keadaan rugi. Kalau kita ini ada toko, ada perniagaan, ada perusahaan, semua kita ini rugi. Illa kecuali mereka-mereka yang kalian tahu. Jadi jangan jadi orang yang rugi usaha, rugi rupiah, rugi masa, rugi semuanya. Jadilah kita orang-orang yang beramal soleh, mendatangkan kebaikan, yang memperingati satu sama lain tentang hal-hal kebenaran. Dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu kesabaran. Ya, sabar dalam usaha kita mencari keyakinan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akan saya sampaikan kepada para Dewan Ahli sebagai menjadi assessment kepada DNA leaders. Ya, jadi dari situ saya ingin menyampaikan kepada anak-anak. Saya sudah menyampaikan dengan ikhlas hati, ilmunya ada pada roket tadi. Bina kembali roket kalian. Anggap aja ini percobaan. Dokter nggak beritahu saya gini. Sekarang saya sudah beritahu. Tadi itu yang percobaan, bina kembali roket anak-anak. 3 yang tadi, sungguh-sungguh lukis itu, ya. Dan letakkan spesifik. Jangan
mau jadi soleha, mau mendapatkan yang baik, itu nggak spesifik. Sebut namanya, beri yang spesifik. Tahunya bila itu lebih spesifik. Sepertinya menggunakan perkataan Muhsin tadi adalah memaksa benar. Nggak mau yang lain, yang itu yang begitu. Ya, berikan deskripsi yang bagus dan akhirnya ikhlas ini adalah yang terbaik. Ilmu ikhlas ini Masya Allah, kalau jumpa kalian bertemu itulah dia. Tidak ada yang lain. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. That's it. When that become connected dengan isi niat yang paling dalam, digabung bertemu pula dengan instingnya yang di hujung, selepas kalian berusaha dengan penuh fizikal tadi, belajar tekniknya lagi, menggunakan teknik yang betul, persiapan mental, akhirnya yang ujung itu akan menjadi sebuah deria rasa yang luar biasa. Dan semoga kalian dapat menerapkan ilmu ini. Amin. Jangan lupa kafilitas, apabila yang tertinggi kafilitas itu apabila belajar menjadi followers. Dan waktu di followers itu jangan rasa rendah, jangan rasa kita ini pengikut. Dah, kita ini ada waktunya. Followers itulah leaders, leaders itulah juga followers. Dr. Nawar, apakah Dr. Nawar seorang followers? Huh? Am I a followers? You look like a very strong leader, right? Yes, I am also a follower. Tadi kan saya katakan dengan guru saya, common purpose tadi yang kita letakkan. Guru saya dan saya itu common purpose. Saya sanggup. Saya bicara dengan istri saya, Bang, abang ni asyik jadi ketua aja kemana-mana, kerana tidak ada ketua yang lebih baik. Saya terpaksa hadir di tengah-tengah. Tapi percaya atau tidak, kemauan saya lebih sanggup menjadi follower jika ada kepala yang bisa. Alhamdulillah, 3 minggu yang lepas, anak sulung saya Luqman. Siapa yang ada waktu Luqman datang? Ya. Beberapa tahun lepas, 3 tahun lepas. Rambut panjang anak muda itu kan, duduknya di sana. Sekarang udah rambut pendek, udah gantung ini. Udah tamat kuliah sekarang di Inggris. Saya pergi 22 Juli lah, ya, wisuda beliau di Inggris. Kami suami istri bersepakat, ini anak yang pertama, maka setiap anak-anak yang sudah wisuda harus bawa ayah dan ibunya mengembara bersama-sama bertiga. Tapi si anak ini mengambil tanggungjawab ke depan, karena kami membicarakan nanti pulang, udah bekerja, nanti mungkin berumah tangga, nggak ada lagi masa ataupun ruang untuk bersama ayah ibu kan. Kalau bawa pun bersama istri atau anak-anaknya. Inilah masa kami kayak macam seolah-olah, nak, kamu dah wisuda, kamu dah dewasa, kita jalan bersama bertiga, nanti kamu akan menghadapi fasa kehidupan kamu yang baru. Jadi berjalanlah Luqman, kalian merantau ke 8 buah negara di Eropah dalam masa 2 minggu. Itulah pertama kali sejak sekian lama saya mengembara tanpa perlu berfikir di mana mau tidur, berapa mau bayar, jam berapa pesawat, jam berapa mau naik train. Cepat istriku siapkan barang-barang, check-in bagaimana, keselamatan bagaimana. Kerana apa? Saya sudah memindahkan tanggungjawab itu pada waktu itu. 3 minggu itu saya bilang sama Luqman, Luqman, your job is to make your mother happy. That's your job. Make your mother happy during this trip. Whatever that she want, you know it. Go ahead, you are the son. You take over. And let me be a free man. Rupa-rupanya Muhsin, ini ilmunya nih Muhsin, rupa-rupanya luar biasa berbahagia menjadi seorang follower. Bagi sang yang leader yang ini, cepat siapkan, ini jam berapa ini, kita gini kan, check in lagi, jangan lupa lihat semua di bawah ini semua, jangan tertinggal gini. Itu kan kerjaan kita leader, kita semua selamat semuanya, udah turun dulu, anak gini. Wah, udah sebati kan, gitu kan. Rupa-rupanya apabila dibuang semua tanggungjawab itu, 3 minggu saya berjalan, saya duduk di belakang, kosong pemikiran membaca buku.
Wah, berbahagia sekali menjadi follower. Karena yang si leader itu, si leader yang baru tadi sebelumnya menjadi follower. Ayah, kita mau tidur di mana ya? Hotel ini bisa atau tidak? Ya, makannya apa ya? Gini-gini kan. Sekarang nak, you and your mother make your decision. I will follow. Betul, Mas. 3 minggu saya merasai kebahagiaannya menjadi follower. Siapa bilang leader nggak bisa jadi follower? Berbahagia saya beli buku, saya baca, saya tambah ilmu, saya duduk di dalam pesawat, saya duduk di dalam kereta sambil lihat pandangan nggak ada orang, kacau, luar biasa. Allah, ya salah, benarlah. Leader itulah follower, follower itulah leader. Kalian jumpa keseimbangan ini, kalian adalah lulusan Coffee Daily Leaders yang terbaik yang ada di dalam dunia. Baik, kita sudah sampai ke penghujung. Masa amat mencemburui. Sekali lagi kepada penguasa-penguasa kafe yang ada, saya dan disampaikan salam saya kepada Om Bagus. Saya harus menunaikan janji dan saya hadir diri saya kalau begini kan, kalau ke Jakarta itu tanya Bob, apa aja lah Bob untuk sahabat-sahabat saya. Ya, saya tunaikan, saya sharekan apa yang boleh saya bisa bantu. Jadi ada mohon doanya biar saya sihat, biar saya punya masih mampu untuk berbakti kepada yang menunggu-nunggu yang bisa saya curahkan bakti. Dan saya titipkan doa yang harapan yang paling khusus untuk anak-anakku di Coffee Leaders. Teruskan berusaha, tambah ilmu ya. Kalian adalah antara orang-orang terpilih luar biasa. Jadilah diri kita sebagai contoh dan idola kepada orang-orang di bawah kita. Teruskan belajar sampai bila-bila. Jangan cepat puas hati, jangan sombong kalau sudah berjaya. Semua ilmu ini ada di antara kalian. Dan akhirnya nanti sampai masa untuk mengamalkan, semoga amalan kita itu akan dikira, diambil berat timbangnya, dan menyebabkan kita nanti ujung-ujungnya sampailah kita ke Jannatul Firdausi di sana, insyaallah. Itulah takrifan orang-orang yang berjaya. Ampun maaf sekali lagi kalau ada salah kata saya. Ampun maaf bagi pihak sahabat saya Muhbin. Terima kasih banyak kepada yang mengaturkan, bapak-bapak, kepala sekolah, para dewan randi, kesultanan, pengurusan yang lain, anak-anak pelajar-pelajar kafi. Guru itulah belajar, pelajar itulah juga guru. Sama-sama kita seperti mana leadership dan followership juga ya. Ampunkan saya sekali lagi, salam sayang. Izinkan saya pergi dulu. Kalau ada sumur di ladang. Cakep. Janji kan? Boleh saya menumpang? Nanti kalau ada umur yang panjang, kita jumpa lagi. Pisang emas di bawah layar. Cakep. Masak sebiji di atas peti. Cakep. Hutang emas boleh dibayar. Hutang budi bawah mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Spesifik. Kita masih lanjut kan? Masih. Iya. Iya. Mantap.